Pada tanggal 7 April 2025 kami mengupload video analisis dari saham ASII, lalu ada yang berkomentar seperti ini. Di samping video tersebut, kami juga sudah sampaikan di susun portofolio investasi saham milik Vestok, yang mana ini tidak hanya satu video ya, tapi ada banyak rangkaian video yang berbeda, yang mana secara garis besar kami menyampaikan bahwasannya porsi terbesar saham yang kami punya pada saat itu adalah saham ASII. Jadi baik di portofolio contoh maupun total portofolio investasi yang kami punya, saham ASII ini menjadi saham dengan porsi yang paling besar. Tentu saja maksud dari video ini bukan untuk menghujat balik oknum tersebut ya, tetapi justru kami ingin menyampaikan dan menceritakan kisah keberhasilan investasi pada saham ASII yang telah kami lalui. Supaya pembelajaran pada video kali ini menjadi lebih mudah untuk dipahami, kita akan bahas dengan urutan topik. Yang pertama adalah keputusan berinvestasi. Lalu kita akan masuk ke topik yang kedua adalah analisis, bersabar, dan semakin kaya. Dan topik yang ketiga, yang terakhir, kita akan bahas solusi atas masalah analisis. Jadi langsung saja kita mulai dari topik yang pertama. Sekitar bulan Desember tahun 2023, kami memutuskan untuk mulai membeli saham Astra International pada kisaran harga sekitar Rp5.500 per lembar saham pada saat itu. Sederhananya ya karena dari hasil analisis secara menyeluruh kami melihat bahwasannya kualitas bisnis Astra ini cukup bagus dan harga sahamnya pada saat itu sudah di bawah valuasinya. Tetapi jika melihat kondisi di lapangan pada saat itu memang sebetulnya sangat-sangat berisik ya. Mulai yang pertama adalah tingkat suku bunga yang masih ditahan di level yang cukup tinggi, ini baik pada ekonomi global maupun ekonomi regional. Lalu yang kedua adalah rencana transisi elektrifikasi kendaraan sekaligus masuknya mobil Cina ke pasar Indonesia, yang mana di situ memperkeruh kondisi dari ASII. Dan yang ketiga adalah kabar gonjang-ganjing stabilitas politik di Indonesia karena saat itu kan dekat-dekat dengan pemilu di tahun berikutnya ya. Jadi pada saat itu kami juga menyadari bahwasannya sekalipun kami sudah sampaikan saham ASII pada saat itu menjadi pilihan saham yang menarik, praktik di lapangan orang belum tentu berani untuk ambil keputusan karena memang situasinya cukup keruh. Tapi tentu saja keputusan akhir kami adalah membeli saham Astra karena kami tahu apa yang sedang kami lakukan. Memasuki tahun 2024, ternyata saham Astra International ini harga sahamnya nggak kemana-mana. Bahkan di bulan Maret 2024, harga saham Astra International malah sempat turun lebih dalam ke level terendahnya itu sekitar Rp4.290 per lembar saham akibat kekhawatiran investor atas beberapa hal. Yang pertama, tingkat suku bunga ternyata ditahan pada level yang tinggi dengan periode waktu yang lebih lama. Yang kedua, ditambah lagi depresiasi Indonesian rupiah terhadap US dollar, yang mana tentu saja hal ini membuat investor asing semakin tidak tertarik untuk berinvestasi di pasar saham Indonesia sehingga terjadilah outflow. Dan yang ketiga, kalau kita melihat kondisi bisnis dari Astra International itu sendiri melalui laporan keuangan terbaru pada saat itu, yaitu laporan keuangan 2024 kuartal 1, memang menunjukkan penurunan laba bersih sekitar 14,39%, yang mana EPS-nya itu menjadi sekitar Rp736 per lembar saham jika disetahunkan. Di saat itulah saham ASII seolah-olah menjadi tidak berharga. Tetapi justru kami melihat pada sisi yang lain. Kami melihat justru ini menjadi peluang yang bagus. Karena katakanlah kita akan membeli saham Astra itu di harga Rp4.500 ya pada saat itu. Dengan EPS-nya itu Rp736 per lembar saham. Ini kan menunjukkan level PE rasio berada di level 6,11 kalinya. Sedangkan pada kondisi penurunan laba yang terjadi sudah jelas ini diakibatkan oleh tingginya tingkat suku bunga. Sehingga ketika tingkat suku bunga itu diturunkan, harusnya laba dari Astra itu dapat kembali pulih. Jadi dalam point of view yang kami punya pada saat itu ya itu sifatnya hanya seasonal saja. Dan kami menilai reaksi pasar ini tentu berlebihan terhadap kondisi yang terjadi. Sehingga bukannya kami cut loss, justru kami secara bertahap itu menambah jumlah saham yang kami punya, saham ASII, menjadi 2,6 kalinya dari posisi awal. Yang mana ini kami beli secara berkala hingga Desember 2024 ya.
Rata harga yang kami punya itu menjadi sekitar 5 ribuan, jadi udah turun lumayan tuh. Masuk ke topik yang kedua, cara kami melakukan analisis saham ya, sudah banyak kami contohkan sebetulnya di playlist bedah emiten yang kami punya. Sederhananya analisis saham secara menyeluruh itu ada 3 poin utama. Yang pertama adalah analisis kualitatif, yang kedua adalah analisis kuantitatif, dan yang ketiga adalah analisis valuasi. Analisis kualitatif ini banyak memperdalam pembahasan bisnis dari aspek non-angka ya, seperti yang pertama model bisnisnya, yang kedua manajemennya, yang ketiga keunggulan kompetitif hingga prospek industrinya. Sedangkan pada analisis kuantitatif ini memperdalam pembahasan bisnis itu dari aspek angka yang utamanya bersumber langsung dari laporan keuangan dan termasuk juga data-data olahannya. Dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif ini kita mampu menjawab apakah saham yang sedang kita cermati ini layak atau tidak untuk dikoleksi. Tetapi di sini tidak bisa menjawab pertanyaan di harga berapa saham tersebut pantas untuk dihargai. Disitulah analisis dari valuasi ini bisa masuk. Sederhananya di sini ada banyak metode yang dapat digunakan ya. Tetapi secara garis besar ada 2 metode utama, yaitu relative valuation dan juga absolute valuation. Kesalahan banyak investor rata-rata dan investor pemula ini adalah langsung lompat ke analisis valuasi, tetapi tanpa punya landasan yang kuat pada analisis kualitatif dan kuantitatif. Dan hal ini tentu saja membuat tingkat konfidensi yang dimiliki oleh investor ini akan lebih rendah, sehingga selama proses investasi berlangsung ini bisa terganggu. Seumpama ada terjadi kondisi yang di luar skenario, biasanya investor malah jadi ragu karena dia nggak punya landasan yang kuat. Oke, katakanlah analisisnya sudah dilakukan secara menyeluruh dan ini selesai dilakukan semua, kita bisa beli sahamnya itu ketika harga berada di bawah harga wajar dengan tingkat margin of safety yang disesuaikan dengan profil risiko dari masing-masing investor ya. Kalau saya ya biasanya range 25-50%. Dan sisanya ini hanyalah menunggu dan mengamati perkembangan bisnisnya. Pada fase ini kita akan lebih santai, bahkan cenderung membosankan ya. Tapi justru disinilah uang kita itu benar-benar sedang bekerja. Pada tahun 2025, singkat ceritanya, kami kembali menambah muatan saham ASII. Bahkan kami berani melakukan averaging up ya, sehingga rata harga saham Astra yang kami punya ini sedikit naik lah. Dan singkat cerita pada akhir tahun 2025 lalu harga saham Astra International ini sudah dekat dengan perhitungan valuasi yang sudah kami sesuaikan dengan profil risiko yang kami punya. Lalu kami memutuskan untuk menjual saham ASII tersebut. Kami jual total tuh. Dan total profit yang kita peroleh dari kisah ini adalah sekitar 25,85% dari capital gain. Lalu ditambah dengan 17,55% dari 2 kali dividen tunai yang diperoleh. Artinya total keuntungan yang kami peroleh dari saham ASI ini sekitar 43,40% dengan periode waktu kurang lebih 2 tahun ya. Apabila averaging up di tahun 2025 itu tidak dilakukan ya secara persentase keuntungannya jelas lebih besar ya. Kalau kita hitung estimasinya itu sekitar 50%-an dan itu sudah termasuk dividen. Tetapi secara nominal ya jelas lebih besar kalau kita lakukan averaging up itu dengan tepat. Kami memahami meskipun cara yang kami sampaikan ini jelas-jelas dan nyata-nyata memiliki peluang keberhasilan cukup tinggi, tetapi kami juga menyadari bahwa banyak permasalahan yang dihadapi oleh investor dalam melakukan analisis ya. Mulai dari yang pertama, ini tidak cukup waktu dan tenaga untuk bisa melakukan analisis yang panjang dan melelahkan pada 900 perusahaan lebih yang ada di bursa saham Indonesia. Yang kedua, permasalahannya bisa juga belum punya kemampuan teknis yang cukup matang, sehingga risikonya ini malah jadi salah dalam melakukan analisis. Dan yang ketiga adalah saat ini memang terlalu banyak informasi yang harus dipilah dan dipilih supaya kita bisa fokus pada informasi yang penting dan relevan. Hingga yang keempat ini adanya potensi bias psikologi atau seringkali investor ini terjebak dalam confirmation bias atau dengan kata lain hanya mencari informasi yang mendukung keyakinannya sehingga malah hasil analisisnya ini menjadi tidak objektif. Jadi dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para investor selama proses analisis, ya kami pada akhirnya ingin membuat solusi nyata bagi para investor sehingga dapat membantu kegiatan investasinya yang sedang dijalankan. Solusi yang kami maksud ini adalah 10 saham pilihan dari Bursa Efek Indonesia.
Produk digital yang ingin kami jual ini adalah hasil kerjasama antara Vestor dengan Ian Gibranata. Produk ini berisi hasil riset komprehensif terhadap 10 saham pilihan yang ada di Bursa Efek Indonesia, yang mana ini telah melalui proses seleksi ketat berdasarkan kualitas bisnis, kinerja keuangan, hingga valuasi yang menarik. Di dalamnya kami tidak hanya memberikan rekomendasi saham, tetapi juga alasan yang jelas di balik setiap pilihan saham yang disajikan. Jelas setiap saham yang kami paparkan ini dianalisis secara mendalam melalui 3 analisis tadi ya, yaitu analisis kualitatif, ini memahami model bisnis, keunggulan kompetitif, pengendali dan manajemen, hingga prospek maupun resiko pada bisnis. Yang kedua adalah analisis kuantitatifnya, yang mana di sini membedah laporan keuangan hingga 15 tahun terakhir untuk mengetahui manajemen cash flow, ketahanan raca, hingga kemampuan bisnis dalam mencetak laba. Dan yang ketiga adalah analisis valuasi dengan menggunakan berbagai metode perhitungan yang logis untuk menentukan apakah harga saat ini masih layak dibeli atau sudah terlalu mahal. Produk ini dirancang untuk membantu para investor dalam melakukan analisis supaya pada akhirnya bisa menurunkan resiko kegagalan berinvestasi serta sekaligus meningkatkan peluang untuk memperoleh profit selama proses berinvestasi. Nah, link untuk pembelian ada di deskripsi, nanti kita cantumkan dan langsung saja ambil kesempatan yang baik ini ya. Kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu.